Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani, Nada Yasya, dan Linda Lestari dari kelas AK41. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan yang chapter 6 atau Analyzing Operating Activities. Yang pertama, kita bahas income measurement. Lalu ada income concept. Pendapatan meringkas pengaruh keuangan dari aktivitas operasi bisnis. Ini bisa dibilang metrik paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana penghasilan ditentukan, dengan komponen pentingnya dilaporkan sebagai item baris terpisah. Lalu pendapatan itu ada dua. Yang pertama, pendapatan ekonomi. Ini mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Secara teoritis, ini sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Lalu yang kedua, pendapatan permanen. Adalah perkiraan pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh bisnis selama masa hidupnya, mengingat keadaan bisnisnya saat ini. Pendapatan akuntansi dapat divisualisasikan sebagai terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen permanen atau berulang, di mana setiap dolar sama dengan 1 per R dolar dari nilai perusahaan, di mana R ini adalah biaya modal. Yang kedua, komponen peralihan, di mana setiap dolar hanya setara dengan 1 dolar nilai perusahaan. Dan yang ketiga, komponen yang nilainya tidak relevan, yang tidak relevan untuk penilaian. Lalu ke measuring, yang pertama ada revenue and gain. Pendapatan atau revenue diperoleh arus masuk atau arus masuk kas, masuk prospektif yang timbul dari kegiatan bisnis yang sedang berlangsung dalam perusahaan. Arus kasnya itu termasuk arus kas masuk seperti penjualan dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Kalau keuntungan atau gain diperoleh arus masuk atau arus masuk kas masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada expenses and loss. Expense atau biaya yang timbul adalah arus keluar prospektif atau alokasi arus keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Kalau loss atau kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal atau insidental perusahaan. Contohnya adalah kerugian atas penjualan sekuritas investasi dan penurunan nilai goodwill. Lalu ada alternative income classification and measures. Yang pertama itu recurring and non-recurring income. Lalu di sini untuk alternative measure of accounting income, yaitu melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama, pendapatan bersih. Biasanya dianggap sebagai ukuran pendapatan garis bawah, namun pada kenyataannya tidak. Pendapatan bersih dimaksudkan untuk mewakili ukuran pendapatan garis bawah yang timbul dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, pendapatan komprehensif yang mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas, selain dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan penerbitan saham. Ini menyiratkan bahwa pendapatan komprehensif adalah ukuran pendapatan garis bawah dan merupakan proksi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan adalah ukuran yang mengecualikan pos tertentu yang tidak berulang, seperti pos luar biasa dan pengaruh operasi yang dihentikan, dari laba bersih. Untuk alasan ini, pendapatan berkelanjutan sering disebut pendapatan sebelum pos luar biasa atau pendapatan sebelum operasi dihentikan. Untuk analisisnya, ada perdebatan tentang ukuran pendapatan yang benar. Kami berhati-hati terhadap perdebatan semacam itu karena 2 alasan. Yang pertama, ukuran pendapatan yang benar tidak mungkin dilakukan tanpa menetapkan tujuan analisis. Seperti yang telah disebutkan, pendapatan memiliki 2 peran penting namun berbeda. Yang pertama itu untuk mengukur perubahan bersih dalam ekuitas, dan yang satu lagi untuk memberikan perkiraan kekuatan pendapatan yang berkelanjutan.
Tidak mungkin satu ukuran pendapatan memenuhi kedua tujuan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, pengukuran pendapatan akuntansi alternatif hanya dihasilkan dari memasukkan atau tidak termasuk item baris tertentu pada laporan laba rugi. Ini berarti mereka masih merupakan ukuran pendapatan yang dilaporkan dan tunduk pada distorsi akuntansi. Paling-paling, alternatif pengukuran pendapatan akuntansi adalah titik awal untuk analisis yang lebih rinci. Lalu ada operating and non-operating income. Pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Pendapatan operasi mengecualikan semua item yang tidak berulang atau tidak terkait dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Biasanya pendapatan operasi tidak termasuk item berikut ini, yaitu yang pertama ada keuntungan dan kerugian dari aktivitas peripheral perusahaan, misalnya yang timbul dari pelepasan properti atau peralatan, atau keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi yang timbul dari sekuritas investasi. Yang kedua, kerugian penurunan dari nilai penurunan aset operasi seperti persediaan aset tetap dan goodwill. Yang ketiga, barang yang tidak biasa atau jarang seperti biaya restrukturasi atau efek pemogokan atau penghentian pekerjaan. Yang keempat, pendapatan atau beban lain seperti pendapatan bunga atau beban bunga dan pendapatan dividen. Pendapatan non-operasional secara kolektif mengacu pada semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Lalu analisis implication. Kegunaan pendapat operasional muncul dari tujuan penting dalam keuntungan perusahaan. Artinya, pemisahan aktivitas investasi dan operasi seperti penganggaran modal dari aktivitas pendanaan seperti meminjam uang atau membayar dividen. Oleh karena itu, perlu ditentukan ukuran komprehensif pendapat perusahaan yang independen dari aktivitas pendanaan perusahaan. Untuk tujuan ini, analisis menentukan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dan setara setelah pajak, laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT. Lalu ada comprehensive income. Pendapatan komprehensif didefinisikan sebagai ukuran pendapatan yang mencerminkan semua perubahan ekuitas pemegang saham selain dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan perubahan modal saham. Ini adalah ukuran perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode dan oleh karena itu merupakan ukuran pendapatan ekonomi akuntan. Lalu ada penghasilan komprehensif ditentukan dengan menyesuaikan laba bersih atas dasar setelah pajak. Untuk keuntungan dan kerugian tentunya yang belum direalisasi, yang secara kolektif disebut penghasilan komprehensif lain. Pentingnya pendapatan komprehensif untuk analisis muncul karena yaitu proksi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Pendapatan komprehensif lebih disukai daripada pendapatan bersih, di mana ukuran terakhir dimaksud untuk memperkirakan bukan pendapatan ekonomi atau permanen. Lalu yang kedua itu ada non-curing item. Yang pertama itu ada extraordinary item, yaitu item luar biasa, dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan dengan frekuensi kemunculannya. Sebagian besar pos luar biasa adalah keuntungan dan kerugian dari penghentian hutang lebih awal. Pos luar biasa diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Karena kriteria klasifikasi yang ketat, item luar biasa jarang terjadi. Proporsi perusahaan yang melaporkan pos luar biasa biasanya kurang dari 6%, tetapi meningkat hingga 12,4% dari perusahaan pelapor. Barang luar biasa ketika terjadi biasanya menyumbang kurang dari 3% dari penjualan. Proporsi pos luar biasa negatif dan positif hampir sama. Lalu ada accounting for extraordinary item. Untuk memenuhi syarat sebagai luar biasa, suatu item harus bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Pertama, sifatnya tidak biasa, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak terkait dengan atau hanya terkait secara kebetulan
dengan aktivitas biasa dan kas perusahaan. Yang kedua, kejadian yang jarang terjadi, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan secara wajar terjadi di masa mendatang. Contohnya itu termasuk ada penghapusan piutang, persediaan, sewa peralatan kepada orang lain, lalu biaya R&D yang ditangguhkan atau aset tidak berwujud lainnya. Lalu ada keuntungan atau kerugian pelepasan segmen bisnis. Ada keuntungan atau kerugian dari penjualan atau pengabaian properti, pabrik atau peralatan. Lalu ada juga dampak pemogokan termasuk terhadap pesaing dan pemasok utama. Lalu yang terakhir penyesuaian aktual pada kontrak jangka panjang. Selanjutnya ada analyzing extraordinary items. Di sini item luar biasa itu bersifat tidak berulang. Jadi seorang analisis itu oleh karena itu mengecualikan item luar biasa saat menghitung pendapatan yang berulang. Item luar biasa ini atau extraordinary items itu uh, juga dikeluarkan dari pendapatan saat membuat perbandingan dari waktu ke waktu atau di seluruh perusahaan. Tapi sementara item luar biasa ini bersifat yang sementara, item luar biasa ini juga menghasilkan biaya atau keuntungan bagi perusahaan, eee, dolar demi dolar. Oleh karena itu, dari seorang analisis ini harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa saat menghitung pendapatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada discontinued operations. Perusahaan kadang membuang seluruh divisi atau lini produk. Ketika disposisi ini berkaitan dengan komponen bisnis yang dapat diidentifikasi secara terpisah, ini biasanya disebut sebagai operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan ini dilaporkan secara terpisah pada laporan laba rugi dan neraca. Agar memenuhi syarat sebagai operasi yang dihentikan, menurut aturan akuntansi yang sudah ditetapkan, operasi dan arus kas dari komponen bisnis di divestasi harus dapat dibedakan dengan jelas dari operasi entitas lainnya. Di sini komponen tersebut dapat berupa segmen bisnis, unit pelaporan, anak perusahaan yang terkonsolidasi, atau bahkan kelompok aset yang diidentifikasi secara terpisah. Analisis bersifat futuristik dan berorientasi pada keputusan. Oleh karena itu, tujuan dari analisis ini semua efek operasi yang dihentikan harus dihapus dari pendapatan saat ini maupun masa lalu. Nah, aturan ini berlaku terlepas dari tujuannya yang menentukan pendapatan ekonomi atau permanen atau dalam menentukan pendapatan operasional ataupun non-operasional. Penyesuaian ini mudah dilakukan untuk 2 tahun sekarang dan terakhir, karena perusahaan itu diharuskan untuk menyajikan kembali laporan laba rugi mereka dan melaporkan laba rugi atas operasi yang dihentikan secara terpisah. Informasi siap seperti itu tidak ada untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Beberapa perusahaan biasanya menyajikan kembali ringkasan informasi keuangan, termasuk pendapatan selama 10 tahun terakhir yang kemudian dapat digunakan. Selanjutnya ada accounting changes. Di sini perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari dari laporan keuangan dengan alasan yang tertentu. Terkadang metode akuntansi berubah karena standar akuntansi yang baru. Di lain waktu juga metode akuntansi atau asumsi itu diubah supaya lebih mencerminkan aktivitas dari kondisi bisnis yang berubah. Selain itu juga, manajer kadang juga mengubah metode akuntansi atau asumsi yang ada ke laporan keuangan atau window dress, terutama untuk mengelola pendapatan dari perusahaan tersebut. Di sini ada change in accounting principle dan change in accounting estimate. Untuk change in accounting principle itu perubahan prinsip akuntansi yang biasanya terjadi ketika perusahaan beralih dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi lain yang berlaku umum juga. Prinsip akuntansi frase mengacu pada standar dan praktik akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya. Nah, untuk change in accounting estimate ini terdapat persyaratan akuntansi dan pengungkapan tertentu yang ketika perubahan terjadi dalam estimasi akuntansi. Di sini ada penerapan prospektif, di mana perubahan ini dicatat dalam periode perubahan dan jika berlaku periode masa depan ketika efek terjadi atau tidak ada pernyataan kembali yang berlaku.
Nah, di sini juga ada catatan pengungkapan, yang mana mengungkapkan dampak perubahan pada laba bersih dan pendapatan sebelum pos luar biasa. Ini termasuk pada laba per saham untuk periode saat ini, bahkan ketika perubahan tersebut memengaruhi periode yang mendatang. Selanjutnya ada analyzing accounting changes. Di sini ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan seorang analisis ketika menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama itu adalah perubahan akuntansi harus bersifat kosmetik dan tidak menghasilkan konsekuensi arus kas baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, meskipun perubahan akuntansi itu bersifat kosmetik, namun terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi dengan lebih baik. Yang ketiga, seorang analisis itu harus waspada terhadap manajemen laba. Di sini manajemen laba itu tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapan standar baru, meskipun manajer ini mungkin mengatur waktu penerapan untuk periode ketika efeknya paling menguntungkan atau paling tidak merugikan. Lalu yang selanjutnya, seorang analisis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan antar waktu. Dan yang terakhir adalah seorang analisis juga mengevaluasi pengaruh perubahan akuntansi pada pendapatan ekonomi dan pada pendapatan permanen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada special items. Item khusus ini itu mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi, tapi tidak keduanya. Nah, item ini biasanya dilaporkan sebagai item baris terpisah di laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Nah, biasanya item khusus itu merupakan item yang non rutin yang tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai item luar biasa. Yang pertama ada asset impairment, lalu ada impairment of long-lived asset. Di sini aset yang berumur panjang, biasanya mengalami penurunan nilai jika nilai wajarnya atau nilai pasar ataupun nilai penggunaan dalam perusahaan di bawah nilai tercatatnya nilai di buku neraca. Nah, kerusakan aset terjadi karena berbagai alasan, termasuk penurunan nilai pasar aset, penurunan permintaan pasar untuk output dari aset, keusangan teknologi, dan perubahan dalam strategi bisnis perusahaan. Penurunan nilai aset adalah produk sampingan dari konservatisme. Di sini pelaporan harga lebih rendah atau harga pasar. Nah, selanjutnya ada impairment of other asset. Di sini selain penurunan nilai aset jangka panjang, perusahaan terkadang juga menghapuskan jenis aset yang seperti piutang, persediaan, dan goodwill. Sementara nilai persediaan dan piutang dapat ditentukan dengan akurasi yang wajar. Penghapusan goodwill adalah hasil dari proses penilaian dan oleh karena itu bersifat subjektif. Lalu ada restructuring charge. Tidak seperti penurunan nilai aset, biaya restrukturasi biasanya dikaitkan dengan perubahan besar dalam bisnis dan strategi perusahaan. Restrukturasi biasanya memerlukan reorganisasi ekstensif, termasuk divestasi unit bisnis, penghentian perjanjian kontrak, penghentian lini produk, pengurangan pekerja, perubahan manajemen, dan penghapusan aset yang sering digabungkan dengan investasi baru di pabrik, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, si restrukturasi ini juga membutuhkan biaya. Lalu, analyzing special item. Yang pertama itu dari earning management and special charge. Di sini apa sih motivasi untuk melakukan pungutan khusus? Jawabannya itu adalah bahwa biaya satu kali tidak terlalu menjadi perhatian investor dengan asumsi tidak berulang, dan oleh karena itu tidak bertahan di masa mendatang. Jika diklasifikasikan sebagai item sementara atau tidak berulang oleh analis, dampaknya terhadap harga saham akan sangat berkurang. Lalu yang kedua ada income statement adjustment. Ini tuh penting bagi seorang analis untuk melakukan penyesuaian agar bisa menentukan pengaruh biaya khusus, terutama terhadap pendapatan tetap. Bagian ini membahas penyesuaian untuk menentukan pendapatan tetap perusahaan dan kemudian membahas penyesuaian untuk menentukan pendapatan ekonomi.
pendapatan permanen harus mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Yang ketiga ada adjustment to balance sheet. Fokus utama dari standar penurunan nilai aset adalah neraca. Akibatnya, tidak seperti pendapatan yang terdistorsi oleh biaya satu kali, biaya ini, terutama pada persediaan dan penurunan nilai aset jangka panjang, meningkatkan kemampuan neraca untuk mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset mendekati nilai realisasi bersih. Lalu yang ketiga, pembahasan ketiga kita membahas revenue recognition. Pendapatan atau revenue didefinisikan dalam praktiknya sebagai arus kas masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya yang dihasilkan dari operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung. Keuntungannya di sisi lain adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi periferal atau insidental. Membedakan antara pendapatan dan keuntungan tergantung pada aktivitas bisnis perusahaan yang biasa. Lalu ada guidelines for revenue recognition. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan dan juga keuntungan yang akrual yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan diberikan ke periode yang salah. Dan yang kedua, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebelum ada kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di periode lain. Nah, yang ini itu melebih-lebihkan pendapatan di periode pertama dan mengecilkannya di periode terakhir. Lalu kriteria pengakuan pendapatan, yang pertama ada aktivitas menghasilkan pendapatan secara substansial telah selesai dan tidak diperlukan upaya yang signifikan untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Yang kedua, risiko kepemilikan dalam penjualan secara efektif diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Lalu, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, atau sekuritas. Dalam kondisi tertentu, itu menghasilkan peningkatan persediaan atau aset lain, atau juga penurunan kewajiban. Lalu, ada transaksi pendapatan berada dalam jangkauan pihak independen, atau tidak dengan pihak yang dikendalikan. Lalu yang terakhir, transaksi pendapatan tidak tunduk pada pencabutan seperti hak untuk kembali. Lalu di sini ada uncertainty in revenue collection. Jadi perusahaan menggunakan penyisihan piutang ragu-ragu atau tidak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam kolektibilitas piutang dari penjualan kredit. Perusahaan membuat keputusan berdasarkan keadaan ketika perusahaan tidak dapat menjamin kolektibilitas piutang. Lalu ada franchise revenue. Standar akuntansi untuk pemilik waralaba atau franchise mengharuskan pendapatan biaya waralaba dari penjualan waralaba diakui hanya jika semua layanan material atau kondisi yang berkaitan dengan penjualan substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pemilik waralaba. Ini juga berlaku untuk melanjutkan biaya waralaba, melanjutkan penjualan produk, penjualan agensi, waralaba yang diambil alih, biaya waralaba, pendapatan campur aduk, dan hubungan antara pemilik waralaba dan penerimanya. Lalu ada revenue when right of return exists. Jika pembeli memiliki hak atas pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harga secara substansial tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli membayar penjual atau berkewajiban untuk membayar penjual atau tidak bergantung pada penjualan kembali. Yang ketiga, kewajiban pembeli untuk menjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi selain penjual. Yang kelima, penjualan tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan yang terkait dengan penjualan. Dan yang terakhir, pengembalian diperkirakan secara wajar. Selanjutnya ada product financing arrangements. Di sini pengaturan pembiayaan produk adalah kesepakatan yang melibatkan pengalihan atau akuisisi bersponsor atas persediaan
yang meskipun kadang-kadang menyerupai penjualan persediaan secara substansi, merupakan sarana pembiayaan persediaan. Misalnya, jika perusahaan mentransfer atau menjual persediaan ke perusahaan lain, dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali persediaan di kemudian hari, transaksi ini kemungkinan besar merupakan pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian persediaan berikutnya. Lalu ada juga revenue under contracts. Akuntansi untuk kontrak ini merupakan akuntansi untuk kontrak konstruksi panjang ini merupakan barang-barang seperti gedung, pesawat terbang, kapal, atau alat berat lainnya yang menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan pendapatan dan laba. GAAP mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian ketika ada estimasi yang wajar untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Dasar umum estimasi laba adalah mencatat bagian dari estimasi total laba berdasarkan rasio biaya yang dikeluarkan sampai saat ini dibagi dengan total biaya yang diharapkan. Unearned revenue merupakan kontrak kinerja jangka panjang, seperti kontrak garansi produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak. Pendapatan seringkali dikumpulkan di muka. Dalam keadaan seperti itu, pendapatan juga diakui secara proporsional selama seluruh periode kontrak. Logika untuk akuntansi semacam itu adalah bahwa meskipun pendapatan dalam kasus ini dapat direalisasikan, pendapatan tersebut tidak diperoleh hingga masa kontraknya berakhir. Jumlah pendapatan yang masih belum diakui muncul di neraca sebagai kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada analysis implication. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa penting dalam penentuan pendapatan. Analisis ini harus bertujuan pada metode akuntansi untuk memastikan apakah metode tersebut mencerminkan realitas ekonomi dengan benar. Kecenderungan dan insentif manajer untuk mengelola pendapatan menghasilkan banyak pernyataan tentang masalah pengakuan pendapatan oleh badan pengatur akuntansi. Terlepas dari itu semua, analisis juga harus tetap waspada terhadap pendekatan akuntansi yang melewati semangat jika bukan huruf dari pernyataan ini. Sadar dari masalah tersebut, SEC menyatakan keyakinannya bahwa ketidakpastian yang signifikan mengenai kemampuan penjual untuk merealisasikan hasil non-tunai yang diterima dalam transaksi sering muncul ketika pembeli dikapitalisasi sedikit atau sangat dimanfaatkan, atau ketika aset pembeli terutama terdiri dari yang dibeli dari si penjual. Selanjutnya ada deferred charge. Beban tangguhan adalah biaya yang timbul yang ditangguhkan karena diharapkan memberikan manfaat pada masa mendatang. Kompleksitas kegiatan usaha ini semakin meningkat dan menyebabkan bertambahnya jumlah dan jenis beban tangguhan. Selanjutnya ada research and development. Accounting for R&D, akuntansi untuk biaya R&D ini bermasalah. Alasan kesulitan dalam akuntansi R&D ini, yang pertama adalah ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas R&D. Lalu ada selang waktu yang seringkali signifikan antara permulaan aktivitas R&D dan penentuan keberhasilannya. Masalah evaluasi ini sebagian besar aktivitas R&D yang tidak berwujud. Biaya yang diidentifikasi dengan kegiatan R&D ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun untuk proyek R&D tertentu, atau barang tak berwujud yang dibeli yang tidak memiliki alternatif penggunaan di masa depan. Lalu ada bahan yang dikonsumsi dalam kegiatan R&D dan depresiasi peralatan atau fasilitas dan amortisasi aset tak berwujud yang digunakan dalam aktivitas R&D yang memiliki alternatif penggunaan yang di masa yang akan datang. Selanjutnya ada gaji dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam aktivitas R&D. Lalu ada layanan yang dilakukan oleh orang lain sehubungan dengan aktivitas R&D. Selanjutnya ada alokasi biaya tidak langsung yang tidak termasuk biaya umum dan administrasi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan R&D.
Masih di research and development, ada analyzing research and development. Analisis dari pengeluaran R&D ini merupakan sebuah tantangan, di mana seringkali cukup besar untuk menjamin pengawasan dalam analisis pendapatan perusahaan, eee, baik pada masa ini maupun di masa yang akan datang. Akuntansi untuk pengeluaran R&D merupakan solusi sederhana untuk fenomena yang cukup kompleks. Manfaat masa depan tidak diragukan lagi diciptakan oleh banyak kegiatan R&D. Dan secara konseptual, pengeluaran R&D ini tidak boleh dibebankan pada saat terjadinya. Kemudian, ketidakpastian manfaat inilah yang membatasi kapitalisasi R&D. Namun, pengeluaran dari biaya R&D ini merusak kegunaan pendapatan. Selanjutnya ada exploration and development cost in extractive industry. Nah, yang pertama ini ada accounting for extractive industry. FASB menanggapi dengan pengungkapan tambahan yang diperlukan berikut ini untuk produsen minyak dan gas yang diperdagangkan secara publik. Yang pertama itu ada jumlah cadangan minyak dan gas yang terbukti, lalu ada biaya dikapitalisasi terkait dengan kegiatan produksi minyak dan gas, kemudian ada biaya-biaya yang timbul dalam aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan, kemudian ada hasil operasi kegiatan produksi minyak dan gas, dan selanjutnya ada pengukuran arus kas bersih masa depan yang didiskontokan untuk cadangan terbukti. Analysis implications for extractive industry, ini akuntansi di industri yang terus menunjukkan keberagaman. Kedua metode yang umum digunakan dan variasi metode ini tuh dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Analisis dari seorang analis harus menyadari hal ini. Banyak analis yang menyukai upaya akuntansi yang sukses daripada akuntansi biaya penuh, karena lebih cocok biaya dengan pendapatan terkait dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi saat ini. Akuntansi upaya yang berhasil memerlukan hubungan langsung antara biaya yang timbul dan cadangan spesifik, ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Selanjutnya, yang kelima adalah supplementary employee benefits. Overview yang pertama, ada tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan karyawan berbakat telah menyebabkan peningkatan tunjangan selain gaji dan upah. Beberapa manfaat tambahan seperti pembayaran liburan, bonus, bagi hasil, dan asuransi kesehatan atau jiwa berbayar dapat diidentifikasi dengan periode ketika diperoleh atau diberikan. Beban yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah dalam pengakuan akuntansi dan akrual. Manfaat tambahan lainnya karena sifat tentatif atau kontingensinya tidak diberikan pengakuan akuntansi secara penuh atau tepat waktu. Beberapa dari manfaat ini dan perhitungannya dijelaskan adalah yang pertama ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan adalah janji untuk membayar karyawan di masa depan. Beberapa dengan kemungkinan. Yang kedua ada hak apresiasi saham atau SAR, yang merupakan hak atas saham yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu. Lalu ada employee stock option. Opsi saham karyawan atau ESO juga disebut sebagai kompensasi berbasis saham. Bisa dibilang merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling populer. Karakteristiknya yaitu ada opsi saham karyawan adalah peluang kontrak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di mana karyawan tersebut dapat membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga tertentu pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan. Harga pelaksanaan adalah harga yang dimiliki oleh karyawan hak untuk membeli saham. Harga pelaksanaan seringkali ditetapkan sama dengan harga saham pada tanggal pemberian. Tanggal vesting adalah tanggal paling awal karyawan dapat menggunakan opsi tersebut sehingga karyawan dapat melaksanakan opsi tersebut kapanpun setelah tanggal vesting. Sebagai besar, ISO memiliki periode vesting antara 2-10 tahun. Ketika harga saham lebih tinggi dari harga pelaksanaan, opsi tersebut dikatakan in the money. Of the money ketika harga saham kurang dari harga pelaksanaan.
Lalu ada economic cost and benefit. Manfaat utama ESO adalah potensi peningkatan nilai perusahaan yang dapat timbul melalui efek insentif terhadap perilaku karyawan. ISO bertujuan untuk menyelaraskan insentif karyawan dan penyeluruh perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Biaya opsi saham karyawan adalah potensi efek dilutifnya. Artinya, ketika dilakukan ESO, mentransfer kekayaan dari pemegang saham kepada karyawan dengan melemahkan kepemilikan pemegang saham saat ini di perusahaan. Lalu ada accounting and reporting. Metode saham treasury menentukan tingkat dilusi berdasarkan harga pelaksanaan dan harga saham saat ini. ESO in the money dianggap sebagai sekuritas dilutif dan mempengaruhi EPS terdilusi. ESO out of the money dianggap sebagai sekuritas anti-dilutif dan tidak mempengaruhi EPS terdilusi. Prosedur berikut diadopsi untuk tujuan pertama, nilai wajar hibah ESO ditentukan pada tanggal pemberian dengan pengalihan jumlah opsi yang diberikan dengan nilai wajar setiap opsi. Kedua, biaya pemberian opsi kemudian diamortisasi selama periode pelaksanaan yang diharapkan dan pemberian opsi dan dibebankan ke pendapatan sebagai bagian dari biaya kompensasi berbasis saham. Lalu yang keenam itu ada interest cost. Bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Ini adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satunya yang terpenting adalah risiko kredit non-payment dari pinjaman. Beban bunga ditentukan dari tingkat bunga, pokok, dan waktu. Lalu interest cost itu ada yang pertama computation. Beban bunga bagi perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan hutang termasuk dalam hal obligasi, amortisasi, diskonto, atau premi. Kerumitan muncul ketika perusahaan mengeluarkan hutang konversi atau hutang dengan luaran. Lalu ada capitalization. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk penggunaan sendiri oleh perusahaan, termasuk aset yang dibangun untuk diproduksi atau perusahaan oleh orang lain di masa deposito atau pembayaran kemajuan dilakukan. Tujuan kapitalisasi bunga adalah yang pertama untuk mengukur lebih akurat biaya perolehan suatu aset. Kedua, untuk mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset. Lalu ada analyzing. Akuntansi kapitalisasi bunga juga bisa diperdebatkan. Beberapa analisis mengambil posisi bahwa bunga mewakili biaya periode dan tidak dapat dikapitalisasi. Kita harus ingat bahwa bunga dikapitalisasi termasuk dalam biaya aset dan memasukkan biaya melalui depresi dan amortisasi. Untuk menilai dampak kapitalisasi bunga terhadap laba bersih, analisis kita harus mengetahui jumlah bunga yang dikapitalisasi yang aset saat ini dibebankan ke pendapatan melalui depresiasi dan amortisasi. Kami juga membutuhkan jumlah ini untuk menghitung rasio cakupan biaya tetap secara akurat. Lalu yang ketujuh itu ada income tax. Beban pajak penghasilan adalah biaya bisnis yang substansial. Memiliki akuntansi untuk pajak penghasilan penting untuk keberhasilan analisis laporan keuangan. Ada accounting for income taxes. Yang pertama itu temporary and permanent difference. Perbedaan temporer itu merupakan perbedaan yang sifatnya sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa depan. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan waktu antara pajak dan akuntansi GAAP. Lalu yang kedua ini, perbedaan permanen adalah perbedaan yang sifatnya permanen. Perbedaan tersebut muncul karena undang-undang perpajakan dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuannya terhadap item tersebut. Lalu ada deferred tax. Perbedaan temporer dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menyimpang secara substansial dari penghasilan sebelum pajak yang disusun berdasarkan GAAP. Nah, untuk menghindari masalah ini, akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan.
Dasar penyesuaiannya adalah untuk mencocokkan beban pajak dengan lebih baik untuk periode dengan pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan berdasarkan GAAP. Dalam prosesnya, akuntansi pajak tangguhan menciptakan item neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Lalu ada the nature of deferred tax liabilities or asset. Yang pertama, ini kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan GAAP lebih besar dari pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu itu relatif, yaitu sebagai persen dari pendapatan GAAP, dan itu lebih rendah. Oleh karena itu, pembayaran pajak di masa depan diharapkan relatif, yaitu sebagai persen dari pendapatan GAAP yang lebih tinggi. Yang kedua, aset pajak tangguhan. Pendapatan GAAP kurang dari pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak di masa lalu relatif tinggi. Oleh karena itu, pembayaran pajak di masa mendatang diperkirakan akan relatif lebih rendah. Yang terakhir, accounting for deferred tax. Semua aset pajak tangguhan perlu dievaluasi untuk kemungkinan realisasinya. Berdasarkan USGAAP, tunjangan penilaian harus dibuat untuk mengurangi aset pajak tangguhan sejauh mana aset tersebut dianggap lebih mungkin atau probabilitas lebih dari 50% untuk direalisasikan. Penentuan tunjangan penilaian bersifat subjektif dan dengan demikian merupakan alat yang ampuh untuk manajemen laba. Lalu untuk analyzing-nya, yang pertama itu financial statement adjustment. Aset atau kewajiban pajak tangguhan dikecualikan saat menentukan rasio solvabilitas atau likuiditas seperti rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio lancar. Untuk mengecualikan kewajiban pajak tangguhan atau aset dari neraca, kita perlu menghapus dari manapun aset tersebut diklasifikasikan dan menyesuaikan jumlah bersihnya dengan ekuitas. Yang kedua, present valuing deferred tax asset and liabilities. Aset atau kewajiban pajak tangguhan merupakan potensi arus kas masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun, pembalikan ini dapat muncul dari beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini, sekarang dari pengaruh arus kas akan jauh lebih kecil daripada yang dicatat di neraca. Lalu ada forecasting future income and cash flow. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan. Perbedaan temporer berguna dalam meramalkan arus kas, tetapi tidak meramalkan pendapatan. Adanya pajak tangguhan yang besar dari kewajiban atau aset menunjukkan bahwa pembayaran pajak perusahaan di masa depan cenderung lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah dari provisi pajaknya. Lalu, ada analyzing permanent and temporary difference. Analis harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak wajib dengan memeriksa komponen yang menyebabkan divergensi. Secara khusus, penting untuk mengidentifikasi komponen tidak berulang untuk sementara yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Penting juga untuk menganalisis sifat perbedaan temporer yang diidentifikasi oleh komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya ada earning management and earning quality. Tunjangan penilaian adalah manajemen laba yang populer. Oleh karena itu, seorang analis harus hati-hati dalam memeriksa setiap perubahan, khususnya penurunan penyisihan penilaian, karena bisa menjadi upaya untuk mengelola pendapatan. Lalu kita masuk ke earning per share, bagian computation and analysis. Nah, di sini untuk computation-nya, jadi ada dari capital structure. Lalu dari situ ada option, warrant, or convertible security outstanding. Untuk computation-nya ini ada dua, yaitu simple capital structure sama complex capital structure. Untuk simple capital structure itu pakai basic EPS, yang rumusnya net income dikurang preferred dividends dibagi weighted average common shares. Nah, untuk complex capital structure itu pakai diluted EPS, yang mana rumusnya adalah net income to common shares adjusted for interest atau net of tax and preferred difference on dilutive securities dibagi weighted average common shares including dilutive securities. Lalu ada analisis of EBS. Persyaratan laba per saham dalam akuntansi sering dikritik karena mereka meluas
ke area di luar bidang akuntansi biasa. Akuntansi laba per saham bergantung pada presentasi performa yang sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Ini juga melibatkan dirinya dengan bisnis analisis laporan keuangan. Pengungkapan laba per saham memerlukan rekonsiliasi pembilang dan penyebut dari perhitungan laba per saham dasar dan dilusian. Ini memerlukan pengungkapan pendapatan individu dan efek saham biasa dari semua sekuritas yang mempengaruhi laba per saham. Pengungkapan tersebut memberi kami wawasan tambahan tentang struktur permodalan perusahaan yang kompleks. Lalu yang ke-9 itu ada accounting for ESO, yaitu ada determining dilute EPS. Karena ESO berpotensi mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini, pengaruhnya harus dipertimbangkan saat menentukan IPS terdilusi. Hanya opsi dalam uang, yaitu opsi dengan harga pelaksanaan di bawah harga saham yang dianggap sekuritas dilutif. Opsi yang berpotensi melemahkan kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini dan termasuk dalam perhitungan EPS terdilusi. Lalu ada determining ESO cost. Biaya ESO ditentukan pada saat pemberian. Biaya ESO adalah produk dari nilai wajar setiap opsi individu dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar ESO ditentukan dengan menerapkan model penetapan harga opsi, biasanya model Black-Scholes atau Lattice, pada tanggal pemberian. Lalu ada amortizing ESO cost. Manfaat ESO ini diharapkan bertahan setidaknya sampai karyawan tersebut bebas dari penggunaan opsi tersebut. Oleh karena itu, nilai wajar ESO yang diberikan diamortisasi secara garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi suatu periode didasarkan pada amortisasi kumulatif dari semua ESO masa lalu dan saat ini yang belum vest. Lalu ada balance sheet effect. Bebas kompensasi kumulatif dikreditkan ke komponen khusus ekuitas pemegang saham yang disebut model disetor kompensasi saham yang kemudian ditransfer ke modal disetor reguler saat opsi dilaksanakan. Lalu kita ada pembahasan soal chapter 5, yaitu E53. Terus soalnya perusahaan dapat memiliki investasi kepentingan pasif tidak berpengaruh. Investasi berpengaruh signifikan atau kepentingan pengendali. Investasi bunga pasif dapat berupa sekuritas yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Yang dibutuhkan itu A. Jelaskan dasar penilaian di mana masing-masing jenis investasi ini dilaporkan di neraca. Yang B. Jika jenis investasi dilaporkan pada nilai wajar, tunjukkan di mana fluktuasi nilai dilaporkan laba bersih atau pendapatan komprehensif. Yang C. Apa alasan untuk melaporkan sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo pada harga perolehan? Apakah alasan ini masuk akal secara ekonomi? Jawabannya yang A itu investasi bunga pasif yang dinyatakan tersedia untuk dijual atau untuk diperdagangkan dilaporkan sebesar nilai pasar wajar di neraca. Investasi bunga pasif yang dinyatakan dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehan. Investasi berpengaruh yang signifikan dilaporkan pada biaya historis yang ditingkatkan dengan bagian pro rata dari laba bersih investasi dan kurang dengan bagian pro rata dari dividen yang diumumkan oleh perusahaan investasi. Pengendalian investasi kepentingan dilaporkan menggunakan prosedur konsolidasi. Yang B, investasi bunga pasif yang dinyatakan diperdagangkan atau sekuritas tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai nilai wajar. Fluktuasi nilai perdagangan sekuritas dilaporkan dalam laba bersih selama periode fluktuasi tersebut. Fluktuasi nilai efek yang tersedia untuk dijual dilaporkan dalam laba rugi komprehensif setiap periode. Untuk jawaban yang C, yaitu efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya historis karena fluktuasi nilai, periode ke periode kurang lavan karena perusahaan bermaksud untuk memiliki efek hingga jatuh tempo dan menerima nilai jatuh tempo investasi. Di satu sisi, tidak melaporkan ketidakpastian nilai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Tampaknya tepat karena perusahaan tidak bermaksud untuk menjual sekuritas pada nilai saat ini yang lebih tinggi atau lebih rendah. Namun, niat manajemen dapat berubah dan perubahan nilai pasar tersebut secara langsung berdampak pada nilai perusahaan. Selanjutnya, pembahasan soal untuk P53.
Di bawah ini ada data yang diambil dari laporan tahunan Bailey Company pada 31 Desember, di tahun 2004, 2005, dan 2006. Untuk sales, di 2004 ada $50.000, terus 2005 $60.000, 2006 $70.000. Untuk net income-nya ada $2.000, lalu di 2005 ada $2.200, terus di 2006-nya ada $2.500. Terus dividend paid-nya di 2004 ada 1.000, terus di 2005 ada 1.200, di 2006 ada 1.500. Lalu, soalnya adalah Bailey memiliki 1 juta saham biasa beredar, selama seluruh periode ini dan tidak ada pasar publik untuk saham perusahaan Bailey. Selama periode ini juga Simpson Corp membeli saham Bailey dengan uang tunai. Nah, untuk tanggal-tanggalnya adalah 1 Januari 2004 itu 10.000 saham dibeli dengan harga $10 per saham. Lalu di 1 Januari 2005 ada 290.000 saham dengan harga $11 per saham untuk meningkatkan kepemilikan menjadi 300.000 saham. Lalu 1 Januari 2006 ada 700.000 saham dengan harga $15 per saham, menghasilkan 100% kepemilikan di Bailey Company. Simpson mengasumsikan pengaruh signifikan atas manajemen Bailey pada tahun 2005. Abaikan efek pajak penghasilan dan biaya peluang melakukan investasi di Bailey untuk persyaratan yang tercantum. Lalu ada 3 poin yang ditanya. Yang pertama adalah hitung efek dari investasi pada penjualan dilaporkan Simpson, lalu bersih dan arus kas untuk masing-masing tahun 2004 dan 2005. Lalu yang kedua adalah hitung nilai tercatat pada buku investasi Simpson di Bailey pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2005. Lalu poin ketiga adalah identifikasi metode akuntansi berbasis GAAP AS yang akan digunakan Simpson untuk memperhitungkan investasi antar perusahaan di Bailey untuk tahun 2006. Berikan 2 alasan mengapa metode akuntansi ini harus digunakan. Untuk jawaban yang A itu pengaruh investasi pada Simpson Corp. Yang pertama di 2004 itu menggunakan metode nilai wajar yang berlaku. Untuk penjualannya itu investasinya tidak berpengaruh pada penjualan Simpson. Lalu pendapatan bersih atau net income-nya, pendapatan bersih Simpson meningkat dengan pendapatan dividen tahun 2004 dari Bailey Company sebesar $10.000. Pendapatannya itu dihitung dengan 1 juta dolar dividen dan $1 juta dividen lalu dibagi dengan 1 juta saham tadi, didapatkan $1 per saham. Lalu $1 per saham itu dikalikan dengan 10.000 saham, jadi didapatkan $10.000. Nah, untuk arus kas di tahun 2004 itu penghitungannya adalah yang pertama dividen diterima 1% dari $1 juta didapatkan $10.000, lalu dikurangi dengan harga pokok saham, 10.000 saham tadi dikali dengan $10, didapatkan 100.000. Jadi arus kas bersihnya adalah minus $90.000. Untuk di tahun 2005, menggunakan metode ekuitas yang berlaku. Penjualannya, investasinya tidak berpengaruh pada penjualan Simpson juga, lalu pendapatan bersih Simpson itu meningkat sebesar 30% pendapatan saham dari Bailey Company. Nah, pendapatannya itu dihitung dengan cara 300.000 saham dibagi dengan 1 juta saham tadi, didapatkan 30%. Lalu, dikalikan dengan $2.200.000 didapatkan $660.000. Lalu, arus kasnya itu dihitung dengan dividen diterima 30% dari, $1.200.000 didapatkan $360.000. Lalu dikurangi dengan harga pokok sahamnya, yang didapatkan dari 290.000 saham dikalikan dengan $11. Hasilnya itu $3.190.000.
lalu didapatkan arus kas bersihnya sebesar minus 2.830.000. Untuk jawaban yang B, nilai tercatat atau di buku investasi di Bailey Company yang tahun 2004 dengan metode nilai wajar itu kan di tanggal 31 Desember 2004 nilai tercatat Simpson dari investasi di Bailey itu biaya historisnya sebesar $100.000 dapat dari 10.000 saham dikali $10 per saham. Nah, kalau di tahun 2005 dengan metode ekuitas dua langkah. Langkah pertama, ini metode ekuitas diterapkan secara retroaktif pada tahun-tahun sebelum kepemilikan atau 2004. Biaya awalnya itu $10 dikali 10.000 saham. Nah, itu jadinya $100.000. Ditambah persentase bagian dari penghasilan tahun 2004. Dapat dari 1% dikali $2 juta. Hasilnya 20.000. Dikurang dividen yang diterima pada tahun 2004 yaitu 10.000. Jadi nilai tercatat bersih pada 1 Januari 2004 dengan harga $11 per saham itu $110.000. Terus yang langkah kedua, metode ekuitas dilakukan sampai akhir tahun 2005. Tadi yang nilai bersihnya itu $110.000 ditambah biaya awal tambahan saham itu $11 dikali 290.000 saham. Hasilnya 3.190.000. Ditambah lagi presentasi bagian dari penghasilan tahun 2005. Dapat dari 30% dikali $2.200.000. Hasilnya 660.000. Dikurang dividen pada 2005 itu 360.000. Jadi nilai tercatat bersihnya pada 31 Desember 2005 itu $3.600.000 dengan nilai per sahamnya itu $12. Nah, jawaban yang C, metode akuntansi tahun 2006. Itu dengan kepemilikan lebih dari 50% dan Simpson menguasai BC, metode konsolidasi digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan BC dengan laporan keuangan Simpson. Dalam konsolidasi, hanya metode pembelian yang tersedia untuk memperhitungkan investasi. Untuk penyatuan kepentingan tidak diperbolehkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Sparta. Pak Sparta.